Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara registrasi pada sistem OJS Jurnal Jimsa dan nanti juga akan saya jelaskan bagaimana cara submit artikel pada sistem OJS Jurnal Jimsa. Perlu diketahui, mahasiswa Fakultas Syariah diwajibkan untuk membuat artikel jurnal dari skripsi yang sudah Anda buat. Jadi, skripsi yang sudah Anda kerjakan, sudah Anda buat, sudah jadi, kemudian Anda jadikan skripsi tersebut menjadi artikel jurnal, yang nanti artikel itu bisa kalian submit di jurnal Jimsa. Nah, untuk cara submit artikel di jurnal Jimsa, tentunya Anda harus memiliki akun di jurnal Jimsa. Kalau Anda sudah punya akun, silahkan nanti Anda langsung bisa login dengan menuliskan username dan password. Tetapi kalau Anda belum memiliki akun, Anda bisa klik register di sini. Oke, saya akan klik. Pada kolom register ini ada beberapa kolom yang harus Anda isi. Ini ada tanda bintang, berarti itu adalah kolom yang wajib diisi. Sedangkan yang tidak ada tanda bintangnya, itu berarti opsional, tidak wajib diisi. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara register atau registrasi pada sistem OJS Jurnal Jimsa. Di sini saya sudah ada contoh artikel dari kakak kelas kalian yang berjudul Akurasi Pelaksanaan Berperkara Menggunakan e-court di Masa Pandemi COVID-19. Di sini sudah ada namanya, sudah ada prodinya, sudah ada institusinya, kemudian juga sudah ada emailnya. Saya akan coba meregister email ini pada sistem OJS Jurnal Jimsa sebagai contoh yang nanti kalian bisa ikuti secara mandiri bagaimana registrasi atau proses registrasi yang ada di sistem OJS Jurnal Jimsa. Ini akan saya copy dulu. Oke, namanya saya paste di sini. Nama depannya, kemudian nama tengah, dan nama akhir. Ini sudah sesuai namanya. Jadi ada nama depan, nama tengah, dan nama akhir. Kalau tidak ada nama tengah, berarti ini boleh dikosongkan. Jadi yang wajib adalah nama depan dan nama akhir. Nah, kemudian kita isi emailnya. Emailnya saya copy dulu. Kemudian saya pastekan di sini email. Kemudian confirm email. Dan tadi kita belum membuat username. Biar mudah kita buat username dengan mengambil dari email. Oke, username ini bebas. Tetapi ini contoh saja biar mudah. Oke, username sudah. Kemudian passwordnya. Silahkan kalian tulis passwordnya sesuai dengan apa yang kalian mau. Yang jelas password itu adalah password yang mudah diingat supaya tidak lupa. Oke, saya buat passwordnya. Kemudian diulangi lagi. Nah, kemudian di sini ada validation. Silahkan kalian tulis sesuai dengan yang ada di kotak ini. Ini kita tulis 4 R 4 TSR. Oke, username sudah ada, password sudah ada, kemudian diulangi passwordnya, validation sudah kita isi, first name sudah diisi,
middle name sudah, last name sudah. Kemudian di sini ada gender. Nah, gendernya ini silahkan diisi laki-laki atau perempuan. Oke, karena ini perempuan, maka saya isi F atau female. Nah, kemudian affiliation-nya ini silahkan diisi IAIN Kudus. IAIN Kudus. Nah, kemudian di sini tidak ada tanda bintangnya, tidak wajib. Email sudah kita isi, kemudian confirm email juga sudah kita isi. Kemudian, nah, country. Country ini silahkan diisi Indonesia. Dicari Indonesia, sudah. Nah, kemudian ini silahkan diklik semuanya. Oke, diklik semuanya. Bahasa ini boleh diklik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau semuanya juga boleh. Oke, setelah itu kita periksa dulu. Username sudah, password sudah, validation juga sudah benar, nama sudah benar, gender sudah benar, afiliasi sudah benar, email, kemudian confirm email juga sudah diisi, kemudian country juga sudah diisi, dan ini yang terakhir semua diklik. Ya, setelah itu silahkan diklik register. Oke, pendaftaran kita sudah selesai. Jadi di user home ini ada author. Nah, kemudian di sini ada tulisan nol aktif. Ini artinya kita belum mensubmit artikel di jurnal ini. Nanti kalau kita sudah submit artikel, ini akan ada angkanya. Jadi kita submit berapa? Misalnya kita submit satu artikel, berarti satu aktif. Kalau ada dua artikel yang kita submit, berarti ada dua aktif, dan seterusnya. Ini masih nol karena kita belum submit artikel. Nah, coba kita logout dulu. Oke, kita logout. Kita login. Ya, login lagi. Tadi username-nya ini, ya. Username itu bebas, silahkan memilih username apapun. Yang penting kalian bisa ingat. Kemudian kita ketikkan passwordnya. Oke, username, password, pastikan diisi dengan benar, kemudian kita klik login. Nah, akan muncul halaman yang seperti tadi. User home, kemudian nol aktif. Itu adalah cara untuk registrasi pada sistem OJS Jurnal Jimsa. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk submit artikel. Sebelum kalian submit artikel, kalian harus pastikan bahwa artikel jurnal yang sudah Anda buat itu sesuai dengan template jurnal ini. Nah, ini kan ada tulisan artikel template. Nah, ini Anda klik. Anda klik, nanti itu bisa Anda sesuaikan dengan artikel yang sudah Anda buat. Nah, template-nya seperti ini. Ya, ini adalah template artikel Jimsa. Jadi silahkan Anda buat artikel jurnal sesuai dengan template Jimsa. Yang pertama saya jelaskan, judul ditulis dengan huruf kapital secara lugas dan informatif. Kemudian fontnya menggunakan ini. Ya. Dan di bold. Kenapa? Karena ini adalah judul. Font size-nya 14. Spasinya 1, kemudian center. Gitu, itu untuk judul. Nah, kemudian setelah judul, di bawah judul itu ada nama penulis. Contoh, nama penulisnya cuma satu, berarti silahkan Anda tulis nama penulisnya. Tanpa gelar. Nah, setelah itu silahkan ditulis afiliasinya. Institut Agama Islam
Negeri Kudus. Kemudian di bawahnya silahkan ditulis emailnya, email Anda. Ya, email kamu apa? Silahkan ditulis. Kemudian di bawahnya ada abstrak. Abstrak ini font size-nya 11. Jenis fontnya sama seperti judul dan nama dan sebagainya tadi. Nah, kemudian abstrak ini ya, ingat ya, abstrak ini menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi abstrak ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Dalam abstrak ini memuat alasan atau tujuan penelitian, kemudian inti permasalahan, metodologi penelitian, dan simpulan temuan hasil penelitian. Nah, ini saya kira sudah paham semua. Nah, kemudian di bawah abstrak ini ada pendahuluan. Pendahuluan, font size-nya 12. Nanti isi pendahuluan, silahkan bisa dibaca sendiri. Setelah pendahuluan ada kajian pustaka. Setelah kajian pustaka ada metode penelitian. Setelah metode penelitian ada hasil penelitian dan pembahasan. Setelah itu ada kesimpulan. Setelah itu ada daftar pustaka. Ini adalah template dari jurnal JIMSA. Jadi pastikan Anda menulis artikel jurnal sesuai dengan template jurnal JIMSA. Harus ada semua dari mulai abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan. Setelah itu ada daftar pustaka. Ini harus ada semua. Kalau tidak ada bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Jadi silahkan perhatikan template-nya, silahkan perhatikan jenis fontnya, ukuran fontnya, kemudian spasinya, dan lain sebagainya. Setelah Anda buat sesuai dengan template jurnal JIMSA, maka Anda bisa mensubmit artikel tersebut pada sistem OJS jurnal JIMSA. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini kan Anda sudah login tadi. Untuk mensubmit artikel, silahkan Anda klik New Submission. Ada klik di sini. Nah, kemudian di sini akan ada 5 tahap. Ini bisa dilihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah starting the submission. Starting the submission ini silahkan Anda klik semuanya. Ya, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Yang penting diklik semuanya. Ya, sudah diklik semuanya. Pastikan sudah diklik semuanya. Kemudian Anda klik Save and Continue. Ini kalau Anda mau isi juga nggak apa-apa, tapi ini sifatnya opsional. Jika Anda tidak mengisi kolom ini, boleh silahkan langsung klik Save and Continue. Tahap kedua adalah Uploading the Submission. Pada step ini, Anda diperintahkan untuk mengupload file artikel jurnal yang sudah Anda buat sesuai dengan template jurnal JIMSA. Untuk mengupload pada step 2 ini, silahkan kalian klik Choose File. Kemudian Anda cari file artikel jurnal yang sudah Anda buat. Ini filenya misalnya. Nah, kemudian Anda klik Open. Setelah itu, di sebelahnya ini ada upload. Nah, ini silahkan Anda klik. Oke, setelah Anda klik choose file, kemudian file artikelnya sudah Anda dapatkan. Setelah itu, silahkan klik upload. Saya akan klik upload. Setelah Anda klik upload, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, Anda klik Save and Continue. Klik. Nah, kemudian ini adalah step 3.
Step 3 ini Anda diperintahkan untuk memasukkan metadata. Tadi first name-nya sudah kita isi, kemudian middle name juga sudah, last name juga sudah, emailnya juga sudah terisi. Kemudian di sini afiliasinya dan berikut country-nya juga sudah terisi. Lalu kita tambahkan untuk mengisi yang lain. Nah, tadi kan autornya kita asumsikan satu orang. Kalau misalnya autornya itu 2 atau lebih, tinggal kalian klik add author. Ini kalau autornya 2 atau lebih. Karena ini autornya 1, maka ini cukup. Nah, kemudian kita isi untuk judul dan abstrak. Judulnya kita isi dulu. Tadi kita menggunakan contoh artikel ini, jadi kita copy judulnya. Kemudian pastekan di sini. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini ada abstrak. Jadi, kita ambil abstraknya di sini. Dari sini ya, dari sini sampai dengan ini. Sampai sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, ini adalah abstrak bahasa Inggris. Kemudian kata kuncinya ini dihapus. Kata kuncinya dihapus. Kata abstraknya juga dihapus. Jadi di sini ada abstrak bahasa Inggris. Kemudian kita spasi. Kemudian ada abstrak bahasa Indonesia. Oke, silahkan diperhatikan dulu. Saya ulangi. Ada abstrak bahasa Inggris. Kemudian di spasi. Ada abstrak bahasa Indonesia. Setelah itu, nah di bawahnya ini ada keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci ini silahkan Anda isi sesuai dengan kata kunci artikel yang sudah Anda buat. Nah, ini kita isi yang bahasa Inggris saja. Oke, kita copy, kemudian paste di sini. Setelah itu, scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada reference. Reference ini adalah daftar pustaka. Bisa scroll ke bawah dan kita akan temukan daftar pustakanya. Ini silahkan di copy semuanya. Di copy semuanya dan di paste di sini. Untuk daftar pustaka yang ada di artikel ini itu masih perlu perbaikan untuk formatnya. Karena format yang sesuai dengan artikel JIMSA ini bisa kita lihat pada bagian bawah. Ini adalah format daftar pustaka dalam bentuk buku, kemudian daftar pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah. Ini yang benar. Jadi untuk penulisan daftar pustaka ini masih butuh perbaikan. Dan kemudian kita balik lagi ke sistem OJS Jurnal JIMSA. Ini sudah kita pastekan daftar pustaka pada artikel yang kita jadikan contoh tadi. Kemudian silahkan Anda lihat daftar pustaka yang sudah Anda pastekan di sini. Kalau misalnya ada wawancara, nah ini kan ada wawancara. Wawancara oleh penulis dan lain sebagainya, ini dihapus saja. Nah, silahkan dihapus. Ini juga ada wawancara, silahkan dihapus. Ini ada wawancara juga, bisa dihapus. Ya, dan lain sebagainya, silahkan diperhatikan sendiri. Ini hanya contoh saja.
Jadi, yang perlu diisi pada step 3 ini adalah yang pertama tentu author. First name, middle name, last name, email. Ini silahkan Anda isi, afiliasi, dan country. Ini biasanya sudah otomatis karena kita saat register sudah mengisi semua ini. Nah, kemudian ada judul dan abstrak. Silahkan judulnya diisi. Abstraknya diisi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tanpa kata kunci. Terus kata kuncinya ditaruh mana? Kata kuncinya ditaruh di sini. Keyword. Ya, kemudian Anda tulis kata kuncinya di sini. Setelah itu, Anda tulis referensinya. Nah, ini supaya lebih enak dilihat, ini bisa Anda spasi ya. Contoh seperti ini. Oke, seperti ini. Dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya supaya lebih enak dilihat. Nah, setelah itu, setelah Anda isi semuanya, Anda bisa klik Save and Continue. Setelah itu, pada step 4, Anda diminta untuk uploading supplementary files. Kalau ada. Kalau tidak ada, Anda langsung klik Save and Continue. Ini kita asumsikan tidak ada file tambahan. Jadi langsung kita klik Save and Continue. Kemudian step 5 ini adalah tahap akhir. Ini langsung saja kita klik Finish Submission. Oke, kita sudah selesai mensubmit artikel pada sistem OJS Jurnal Jimsa. Untuk melihat artikel yang sudah kita submit, kita bisa klik Active Submission. Nah, ini silahkan diklik Active Submissions. Oke, di sini ada data artikel yang sudah disubmit. ID-nya, kemudian tanggal submitnya, kemudian autornya siapa, judulnya apa, statusnya apa. Di sini statusnya adalah awaiting assignment. Jadi, silahkan Anda submit artikel sampai muncul seperti ini. Atau Anda bisa lihat di user home. Ini saya klik user home. Nah, di sini kelihatan, tadi kan 0. Sekarang ada 1 aktif. 1 aktif itu artinya ada 1 artikel yang sudah Anda upload, yang sudah Anda submit di jurnal Jimsa. Untuk mengetahui artikel apa yang sudah Anda submit, maka Anda bisa klik di sini, 1 aktif. Maka akan keluar seperti tadi. Nah, bagian ini silahkan Anda screenshot dan silahkan Anda kirimkan hasil screenshot yang sudah Anda lakukan tadi di email Jimsa. Emailnya adalah ini, jimsa@iinkudus.ac.id. Ini adalah email Jimsa. jimsa@iinkudus.ac.id. Subjeknya silahkan Anda tulis submit artikel jurnal spasi nama Anda dan name. Oke, silahkan kemudian Anda lampirkan file screenshot tadi. Setelah Anda lampirkan, Anda kirim. Nah, setelah itu nanti pihak pengelola jurnal Jimsa akan memeriksa apa yang sudah Anda submit.
Jadi tadi saya jelaskan, itu harus sesuai dengan template. Kalau misalnya artikel jurnal yang Anda buat itu tidak sesuai dengan template, nanti akan dibalas oleh pengelola melalui email tadi, mana yang harus direvisi. Nah, tetapi kalau artikel jurnal yang sudah Anda buat tadi sudah sesuai dengan template, kemudian step by step-nya, tadi kan ada 1-5 step itu sudah benar semuanya, termasuk mengisi metadatanya itu juga sudah benar, maka nanti akan dapat balasan email dari pengelola jurnal yang berupa hasil screenshotan yang sudah Anda kirimkan disertai dengan stempel Jimsa. Nah, screenshotan Anda yang sudah ada stempel Jimsa, nanti Anda bisa gunakan untuk mendaftar munakosah. Sekali lagi, yang bisa digunakan untuk mendaftar munakosah adalah screenshot yang menyatakan bahwa Anda sudah mensubmit artikel jurnal di Jimsa dengan format yang benar, ditandai dengan adanya stempel pada screenshotan yang Anda kirim. Begitu. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Silahkan dibuat artikelnya sesuai dengan template. Metadatanya diisi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nanti silahkan Anda kirim ke email jimsa@iankudus.ac.id. Pengelola akan cek semuanya. Kalau sudah sesuai, nanti pengelola akan mengembalikannya dengan menambahkan stempel Jimsa, dan itu nanti silahkan Anda gunakan untuk mendaftar munakosah. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memahamkan teman-teman semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.